ini tergantung impian sih sama niat kita gitu ya. Kalau soal modal, saya pikir semua orang pasti punya modal. Cuman tergantung semangat, kemauan, dan yang pasti jangan gengsi. Halo kawan, Mel's Kitchen ada di sini. Yes, salah satu UMKM yang luar biasa banget kerjasama dengan Dekranas dan juga pastinya ke podcast kita hari ini kita akan membahas tentang UMKM yang sudah melalang buana cukup melewati proses ya yang cukup panjang juga untuk bisa sampai hadir di studio dan dengan produk-produknya yang luar biasa. Langsung aja kita kenalan sama yang punya UMKM-nya, ada Kakak Meli. Hai Kakak. Hari ini Kak Meli pakai kuning. Memang suka warna kuning? Suka sekali. Favorit? Warna kuning favorit. Kenapa suka warna kuning? Lebih ceria, lebih berwarna. Betul ya. Lebih ceria, lebih berwarna. Ya. Ini karena wallpapernya sebelah sini udah kuning, jadi saya minta Kak Melinya pindah ke sebelah situ. Oke Kak Meli, kita ngomongin soal Mel's Kitchen nih. Tapi dengar-dengar tadi katanya Kak Meli, Mel's Kitchen ini jangan nanti udah mau diganti gitu. Betul. nama label, labelnya. betul. Kenapa sampai mau diganti padahal bagus juga ya Mel's Kitchen. Kenapa Kakak? Awal ceritanya itu waktu saya memberi nama ini untuk Mel's Kitchen, jadi asal-asalan gitu, asal yang penting namanya ada nama saya gitu, kan Meli. Iya. Kitchen. Cuman dengan mengikuti beberapa kegiatan UMKM, UMKM, jadi saya mulai lebih paham gitu. Ketika kita membuat produk biar lebih berbeda dengan yang lain seperti itu, jadi kita harus membuat satu nama atau merek yang yang memang ada karakter atau apa gitu di situ yang berbeda dengan yang lain gitu. Jangan, maksudnya contohnya kayak gini, yang di sana ada kitchen, ini kitchen, semua kitchen gitu. Kitchen, apalagi kan dalam bahasa Inggris nih kayak sementara kita kan orang NTT, orang ya, jadi ya karena itu jadi saya merubah nama gitu. Oke, merubah menjadi The Momang. The Momang. Wih, ini terlalu jauh ya, terlalu langit dan bumi ya, dari Mel's Kitchen turun jadi Momang, bukan turun, naik justru jadi Momang ya. Kenapa ini The Momang, ini ceritanya Kak? Ceritanya saya sama suami karena itu tadi pengen cari nama merek. Kalau dulu saya pakai Mel's Kitchen with share with love gitu. Jadi segala apapun, karena memang memasak itu adalah bagian yang saya cintai memasak gitu. Senang kuliner juga. Jadi dari situ saya berpikir untuk berubah nama, tapi yang kalau bisa dalam nama itu masih ada nama saya, minimal ada hurufnya M gitu. Kemudian masih ada karakteristiknya bahwa saya tetap menyajikannya dengan cinta gitu. Jadi saya pilihlah bahasa daerah karena saya orang Flores, Manggarai gitu. Cantik-cantik kan orang Manggarai. Jadi saya pilih The Momang. Momang itu artinya sayang. Gitu. Sayang. Iya. Ya, karena mencintai memasak dan menyukai makanan atau kuliner, makanya dikasih nama The Momang ya. Waduh, kita doakan. Ini kapan mulai akan dibuat? Bulan depan sih rencananya ya. Kemasannya juga akan dirubah semua. Betul. Apakah semua atau hanya ininya aja? Mana tuh? Ininya doang. Untuk nama, kemudian untuk kemasan ini sendiri juga dirubah desainnya karena sudah ada PIRT juga. Oh gitu. Ya. Waduh, makin berkembang dong ya. Harus kayak gitu, UMKM itu berkembang nih. Contohnya Kak Meli nih. Oke Kak Meli, sejarahnya kenapa ingin membentuk sebuah UMKM nih Kakak? Iya. Dulu awalnya saya coba ini, saya pengen sendiri aja gitu. Saya pikir bisalah saya tanpa harus ikut di komunitas UMKM, bisa nih gitu. Tapi saya lihat teman-teman yang sudah bergabung di UMKM, di situ sepertinya komunitasnya lebih ini ya, karena di situ gabungan teman-teman yang sesama penjual, terus kita saling memotivasi, saling sharing.
kendala-kendala apa saat menjual gitu, terus kelebihan dan keuntungannya seperti apa. Jadilah saya gabung di UMKM. Oh, Ya. kapan kakak mulai bergabung? Dari 2021. Baru dong. 2021 gabung, tapi saya UMKM-nya sudah sudah mengelola dari? ini dari 2020. Oh, berarti kakak tergolong UMKM baru ya? Kalau Betul, begitu ya dari iya. 2020 berarti sudah 2 tahun ya 2 berarti ini tahun, berjalan ya. ya. Wow, proses yang cukup cepat juga dan pasti produknya enak nih, makanya bisa berkembangnya cepat juga nih kayak Semoga sekarang cocok. nih. Ini lidah-lidah kupang semua ini belele dari tadi nih. Air liur melele nih, padahal ini sambal, gengs. Sambal, ya. Oke, kakak memang produksinya sendiri di awal itu apa nih, yang mana? Saya sih senang dulu awal-awalnya itu bikin makanan-makanan kayak siomay, makanya makanan apa aja gitu bikin gitu, untuk sering open PO gitu kan. Tapi belakangan sekarang kan NTT itu lagi viralnya kan, turis-turis banyak yang kesini, terus ya orang sudah melihat NTT itu luar biasa. Jadi pengen buat sesuatu yang untuk oleh-oleh gitu tujuannya. Jadi makanya bikin produk kemasan seperti ini gitu. Oke. Awal produk kemasan memang semuanya langsung satu kali, tapi perdananya yang mana nih yang udah jadi produk Perdananya kemasan? itu sambal cumi sama sambal teri. Ini perdana. Ya, sama sambal cumi. Sambal cumi yang mana nih? Coba kita Sambal lihat. cumi yang hijau. Hijau. Oh, tapi nggak ada ya? Ada. Oh, ada ya? Yang labelnya hijau. Oh, labelnya hijau. Nah, ini nih, Kak. Di bawah ini. Nah, ini dia sambal cumi dan sambal teri. Aduh, ini sambal terinya enak banget. Nah, aku juga Dengan mau. nasi kosong aja udah enak. Iya ya, Iya, menurut kau betul. nasi panas aja udah enak. Aduh, udah talan lu dan orang Kupang bilang. Gitu. Aduh, hebat ya, kakak emang suka buat sambal, Kak. Kata orang kalau cewek tuh hebat buat sambal tuh itu berarti orangnya Nguleknya gitu. iya. Enggak, makanya dicintai sama banyak Iya. orang katanya gitu. Senang karena suka makan pedas juga. Oh, Kameli suka yang Gitu, pedes-pedes suka ya. pedas. Jadi memang diri saya sendiri tuh senang makanan pedas, jadi kepikiran lah bikin sambal. Ini yang main produk utama dari Benar. Demomang nantinya. Demomang, iya. Yang produk utama sambal aja ya? Sambal dan abon. Dan abon ya, Iya. abon ini. Oke, untuk abon sapi dan juga abon tuna. Ini 2 produk andalan Benar. untuk abon Iya, ya. untuk Nah, abon. ini Kak, untuk memproduksi ini sendiri butuh berapa banyak sapi dan cara prosesnya juga untuk tunanya sendiri gimana nih, Kak? Kalau yang ini saya cerita untuk sambal. Kalau Oh, sambal cumi sama sambal teri itu untuk prosesnya nggak terlalu ribet. kalau sambal ini ya. Ya. Tapi yang agak ribet itu sambal tuna asap dan sapi asapnya. Wow, ini ya Gitu. asap-asap di bawah Iya. itu udah kelihatan enak. Nah, juga. ini yang baru 2000 berapa ya? Akhir 2021 saya bikin. Oke. Biar lebih khas NTT-nya. Iya betul, Gitu. setuju. Nah, ini Oke. prosesnya panjang. Diasapin dulu tunanya, diasapin dulu juga daging sapinya gitu. Kurang lebih selama 4 jam. Satu ini dapat berapa? 320 gram. Oh, 320 gram. Gitu. Itu tunanya juga Tidak sebanyak itu. Artinya setelah berapa tuna tuh bisa menghasilkan berapa? Jadi tempat? kalau 1 kilo tuna itu bisa menghasilkan kurang lebih sih 8 botol Oh, sambal. 8 kemasan Iya, ya 8 untuk kemasan. seperti ini ya. Oke. Iya. Terus untuk yang abon ini apakah cuman apa namanya? Additional aja gitu? Ya, abon ini sih, tapi rencananya nanti masih ada nambah lagi rasanya. Oh, rencana yang mau nambah. pedas. Yang pedas, ini Ya, yang biasa aja ya. biasa aja gitu. Oke. Tapi untuk abon, makanya saya di sini kan abon crispy. Iya, abon gitu kan, crispy. Kak. Ya, Beda dia loh. lebih beda dengan abon Abon pada yang biasa. umumnya. Mm-mm. Dan kita ngolahnya itu ndak pakai MSG. Oh. Gitu. Ih, berarti otomatis Biar lebih aman untuk aman ya untuk dikonsumsi dari banyak orang, anak-anak. sehat dong kan Sehat, berarti. iya. Banyak orang kan ragu-ragu gitu kalau ada MSG-nya, Betul, takutnya iya. sakit dan sebagainya. Oh, gitu. Wow. Nah, kalau kita bicara soal kemasannya Iya. nih, Kameli. Ini kemasannya Kameli sendiri Mm-mm. di apa namanya Desain di seperti ini. Ha. Iya, untuk dibantu juga sih sama bagian orang yang bagian apa sih yang produksi kemasan Mhm. gitu. Tapi masih dari luar semua kemasannya. Oh, Kak. Itu yang gitu. agak sulitnya itu artinya dalam Ongkos. kita menjual ongkosnya seperti itu. Udah gitu ya. Maksudnya di bagian bagian kemasan kan masih dari luar ya, Kak Iya. ya.
Oke. Nah, berarti ini juga berhubungan sama masa kadaluarsa dong. Tapi Betul. anyways, Kak dapat label halal ini dibantu nggak prosesnya? Untuk halal ini masih halal yang ini sih Kak, yang ini sebenarnya ini tidak boleh dipakai. Oh, Ya, nah yang harus halal itu yang memang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. akan menuju Dan ke itu sana nggak? sudah kita ajukan juga. Oh, dibantu oleh Dekranasda nggak, Kak? Untuk sekarang belum. Kemarin waktu saya mau pengecekan lab di BPOM mau dibantu, cuman saya sudah keduluan Terlanjur. karena saking semangatnya Oh iya, pengen luar cepet-cepet biasa. keluar ke IRT-nya gitu. Jadi Iya, saya iya. ngurus sendiri dulu. Oh, gitu. oke. Tapi untuk pemasaran dibantu sama Dekranasda. Jadi memang yang dibutuhkan itu dalam hal memproduksi sebuah produk modal ya, Kak ya. Benar. Ngomongin soal modal. Iya. Boleh tahu nggak, Kak, modal awalnya berapa, Kak? Modal awalnya itu kurang lebih 5 jutaan. 5 juta, Kak. Ya, Sudah balik modal? sudah puji Tuhan. Hebat dong ya, Iya. Kak. Waduh, berarti 5 juta ya. Itu Iya. untuk semua produk ini. Iya, karena untuk kemasan, terus karena untuk sambal cumi dan teri dan cuminya Iya. saya masih dikirim dari luar. Oh, begitu ya. Iya, karena di sini belum ada yang Suppliernya yang memang terjamin juga secara Iya, kualitas betul, kan. Karena iya. kita kalau menjual kan yang berkualitas. benar gitu. milih ininya itu agak-agak ini. Mm-mm. Iya. Ih, berarti harganya agak mehong dong. Agak mahal loh nih karena semua dari luar ya. Aduh. Ya deh, kita mau tahu deh. Aduh, ya mau tahu harganya deh Iya. kalau gitu deh. Iya. Tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai aja ya dari Oke. sana dulu deh, abon sapinya. Kalau abon sapi 95 95 abon 250 emang gram. mehong. Mm. Ya. 250 gram. Abon Benar. tuna Abon tuna 85. 85 guys. Ya. 250 gram juga. Sekarang kita ke sambalnya nih. Oke, sambal teri. Sambal ini ada 5 varian. Oh ya? Ya, ada sambal teri, sapi asap, cumi sama tuna asap itu 60.000 Masing-masing 60.000. Ya. Per ini per tube ini ya. Ya, per ini 60.000 per toplesnya. guys, per Kalau toples. sambal bawangnya 48. Sambal bawang yang mana, Kak? Sambal bawang paling bawah. Oh, di depan ya. Ya. Oke. Oh. Sambal bawang 48.000 Iya. guys. Aduh, ini juga kelihatan enak, tapi aku mau nanti deh. Oke, Kak, ini letak Harus tempat coba. harus dicoba. Ini supply lagi, displaynya tuh di mana aja, Kak? Selain sendiri jualan di rumah, Dekranasda. Yang Oh. paling pertama itu dari Udah join ya Dekranasda, sama benar, Dekranasda ya. ya. Jadi juga ada di Dekranasda ya, Kak ya. Dekranasda di Plut KUMKM. Oh, di Plut juga ada. Ya, Oh, deket sini dong. ya. Terakhir ini 1 bulan terakhir ini puji Tuhannya juga minta Juga minta Iya. untuk dipajang di sana. dipajang di sana. Wow. Oke. Gitu. Terus kalau secara digital, Kak, pemasarannya kayak gimana sih, Kak? Saya promosinya di WA, Instagram, sama Facebook. Gitu. Juga ada di Lapak Dekra ya, Kak ya? Iya, betul di Dekranasda. Ada nggak keuntungan yang Kak dapat juga, ada perubahan gitu ketika udah bergabung dengan Dekranasda? Banyak sekali. Apa aja tuh, Kak? Pelanggan tuh lebih banyak. Oh, Kan pelanggan itu biasanya kan yang memang pelanggan umumnya yang sudah ada tersave kan di nomor handphone saya. Terus belakangan setelah bergabung di Dekranasda banyak permintaan juga nih dari luar gitu. Tapi saya tetap sarankan kalau yang memang dari awalnya sudah tahu dari Dekranasda, tetap belanjanya aja di Dekranasda gitu. Harganya karena sama? harganya sama gitu. Kelebihannya itu ya, Iya, harganya sama ya, harganya jadi kita nggak sama. diberatin ya. Iya. Oke, jadi itu beberapa tempat yang Kak mendisplay produk-produknya Iya. Kak Mila nih. Kak Meli. Kameli. Kak Meli gitu, Iya. gimana sih? Oke deh, Kak Meli, kalau bicara soal berusaha nih, Kak Meli kan baru 2 tahun ya ibaratnya ya. Tantangannya apa sih, Kak? Tantangannya itu saat kita ngeyakinin pembeli. Ada pengalaman gimana pembeli? Puji Tuhannya produk ini diterima dengan baik gitu. Tapi masih ada komplain juga sih. Komplain tuh perlu Iya, untuk betul. makin bagus. Makin bagus, dan saya kan juga masih dalam tahap belajar. Iya. Biar bisa lebih baik lagi gitu Gitu produknya. ya. Ya. Dari hasil komplain itu apa yang udah diubah? Kemasan. Oke, kemarin Walaupun nanti kemasannya lagi ganti lagi. nggak apa-apa sih, Iya. tapi secara kemasan aku lihat sih Iya. udah lumayan loh, udah Iya. keren loh sebenarnya.
Iya. Oh, kemasan ya kebanyakan komplain. Kemasan sama rasa. Oh, rasa. Ada apa dengan rasa? Rasa itu kalau orang Kupang, orang NTT kayaknya lebih suka ke asin. Oh, Gitu. MSG. Sementara kalau dari resepnya yang saya bikin itu harus ada minimal rasa gulanya dikit, rasa manisnya. Oke. Gitu. Makanya kenapa untuk abon itu kan cenderung manis Kak Iya, ya. betul. Jadi untuk abon yang saya bikin tuh saya kurangi komposisi manisnya. Oke. Jadi abonnya jadinya lebih berbeda dengan abon pada umumnya, lebih ke gurih asin, manisnya dikit gitu. Ya. Tapi kalau sambal ada gulanya. Ada tetap rasa manisnya. Itu yang bikin orang itu makan. Sebenarnya gini, mereka itu habis beli lagi. Oh gitu ya. Gitu. Sebenarnya itu yang bikin betul. Apa rasanya kayak Ya pengen order lagi gitu loh. Liuran lo serius jujur liatin sambalnya udah Gitu. enak banget. Nah kita kan orang NTT suka makan yang pedes-pedes ya. Asin. Iya pedes asin juga kan. Ya beda kalau ada campuran Jawa ya manisnya Manis, ya boleh lah. Betul. Tapi Kak boleh tau nggak resep ini Kak buat sendiri? Saya belajar. Belajar dari? Saya ikut kursus. Oh di mana Kak? Di Surabaya. Wah kursusnya Jojo makanya ada manis-manisnya ya. Karena kan ilmunya dari Jawa. Ilmunya dari sana. Jawa. Gitu. Oh ikut kursusnya berapa lama Kak? 6 bulanan Kak. 6 bulan. Tapi latih lagi sambil saya perbaiki dari resep yang saya dapat dari kursus. Setelah saya bikin kayak kurang diterima nih sama lidahnya orang kita. Betul. Jadi saya ngubah lagi dari resep itu, jadinya dapat resep yang cocok untuk buat lidahnya orang NTT. Iya. Oke, produksinya dan pemasarannya bukan produksi ya? Iya. Pemasarannya apakah hanya seputaran Kota Kupang aja? Udah sampai mana sih? Udah lumayan banyak sih, yang dari luar udah banyak yang dari mana aja tuh Kak? Dan dari Papua. Oh Papua ya? Dari Palembang. Papua dan Kota Puli dan Sontol beda-beda jauh. Iya. Palembang juga. Iya, dari Jakarta, udah lumayan. Udah lumayan ya? Iya. Permintaannya itu mereka PO dulu atau langsung? Untuk sambal saya produksi terus, jadi setiap kali order pasti selalu ada barangnya. Memang sambal ini menjadi produk utama. Berapa karyawan yang Kakak punya? Awal dulu dari 2020 itu 1. Ya, selebihnya saya sendiri, saya sama suami gitu. Kita saling bantu, tapi karena sebentar lagi juga saya mau buka kedai makanan. Jadi saya nambah pegawainya. Ada kedai makanan guys. Nanti kita hunting ya. Kedai makanannya Kameli. Pasti sambalnya sambal ini yang dipakai. Pasti enak banget ya. Oke Kakak. Nah kalau kita bicara soal sambal, ini diulik manual atau blender nih Kak? Kalau untuk sambal saya pakai alat. Olahannya pakai alat ya? Iya. Kalau abon juga sama. Kalau ini masa kadaluarsanya berapa bulan Kak? Kalau untuk sambal bawang bisa sampai 6 bulan. Sambal bawang 6 bulan ya? Iya. Lama ya berarti. Lama. Kalau yang lainnya? Kalau yang lain sambal teri sama sambal cumi sapi asap itu bisa 4 bulan. Oh cukup lama ya. Tapi selama belum dibuka segelnya. Oh kalau udah dibuka. Kalau udah dibuka kan nggak mungkin dipajang. Habis beli dipajang doang ya gimana? Benar. Pasti mau dimakan. Kalau udah dibuka jadi paling lama 10 hari. Sama aja ya guys ya. Jadi tapi kalau sambal namanya sambal sih cepet habisnya. Ini jangan ditanya nasi panas taruh udah pasti habis cepetnya. Oh kayak gitu ya Kakak ya. Nah kan Kak ini sudah bergabung sama Dekra Nasda juga kan. Pastinya kan ada yang ingin Kakak sampaikan ke Dekra Nasda terkait tentang kebutuhan. Nah, gak apa-apa Kak, ini adalah momen yang bagus untuk menyampaikan langsung. Siapa tahu didengar dan bisa diwujudkan nih. Apa yang masih kurang yang Kak perlu support. Tapi penyampaiannya nanti ya agak sopan dikit. Canda juga meminta. Ya namanya minta ya, tolong harus sopan. Canda. Oke, kalau gitu silakan Kameli langsung di kameranya. Untuk Dekra Nasda saya pertama ngucapin terima kasih karena selama ini sudah mendukung saya, sudah bersedia untuk menyediakan lapak untuk produk-produk saya. Untuk kedepannya harapan saya sih mungkin saya masih butuh tambahan alat produksi gitu. Seperti terutama untuk abon. Jadi saya kebutuhannya itu untuk alat
pengolahan abon, karena sampai saat ini pengolahannya masih manual seperti itu. Jadi abon itu olahnya bisa 4 jaman. Jadi pakai tenaga. Oh gitu ya. Orang Kupang tuh bilang sampai ketiak bangka. Ketiak bangka nih. Betul. Aduh. Iya, jadi itu aja sih yang saya harapkan gitu. Semoga di ini. Iya, kalau bantuan untuk BPOM dan sebagainya, kalau BPOM sudah ya. Sekarang sih saya masih di PIRT aja dulu Kak. Iya, dan itu sudah keluar ya, tinggal kalau udah keluar. Oke, baik. Itu dia permintaan dari Camelia dari The Momang ya. Yang nanti akan diganti semuanya menjadi The Momang. Wah, hebat dong kalau gitu Kak ya. Kita berharap semoga UMKM-nya Kak Meli ini makin berjaya terus ke depannya. Itu harapan kita. Kak, dengar-dengar katanya produsernya Ku Podcast nih pernah juara ya produknya Kakak. Bener ya Kak? Foto gitu ya. Ini orangnya pas ada di sini gitu. Jadi sekalian aja saya nanya, itu acara apa sih Kak? Saya kurang tahu. Tiba-tiba di postingan di IG, kok ada, saya lihat produknya saya, dilombain. Oh, dilombain ternyata. Tapi saya senang kok. Terima kasih Kak Coki. Dari sekian banyak produk saya yang dipilih, senang sekali. Dan juara gitu. 2 lagi ya kan? Iya, benar. Waduh, ternyata memang. Dan itu juga ada efeknya ke penjualan saya. Oh gitu, ya? Benar. Wah, ternyata ya hebat nih ternyata nih kita nih produser kita nih luar biasa banget nih Kak Coki ya. Talentanya luar biasa banyak loh. Oke, kalau gitu Kak Meli terima kasih banyak ya sudah hadir di Ku Podcast. Harapannya untuk UMKM-nya apa? Kalau tadi kan untuk Dekranasda. Kalau Kak Meli sendiri secara pribadi maunya kayak gimana sih? Ya, semoga saya bisa lebih baik lagi dan bertahan ya di dunia ini. Bertahan di bisnis kuliner karena ini tergantung impian sih sama niat kita gitu ya. Kalau soal modal, saya pikir semua orang pasti punya modal. Cuman tergantung semangat, kemauan, dan yang pasti jangan gengsi. Gitu. Oh, itu dia, jangan gengsi ya. Tergantung kemauan dan semangat ya. Itu penting dari Kak Meli buat kita semua. Oke, semoga ini juga jadi pelajaran buat kita ketika kita berusaha atau melakukan sesuatu. Ingat, kemauan, semangat, kerja keras itu juga penting dan jangan gengsi. Oke. Terima kasih banyak Kak Meli atas waktunya. Sekali lagi sukses selalu ya untuk UMKM The Momang. Kita tunggu kemasan terbarunya nanti. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu untuk kita dalam acara kerjasama Ku Podcast bersama Dekranasda ya di Ku Podcast hari ini. Dadah.